Ya, shalom semuanya. Kita akan membahas soal latihan yang sudah diberikan pada pertemuan lalu, pertemuan sifat kodikatif larutan mengenai moralitas dan maksimal. Di situ ada 3 soal latihan. Nah, soal latihan yang pertama itu larutan yang dibuat dengan melarutkan 171 gram gula, NR-nya 342 dalam 200 gram air. Kita disuruh untuk menentukan molalitas dan fraksi mol. Nah, jadi di sini ya ditulis dulu apa-apa yang diketahui. Yang pertama sekali, massa gula itu sama dengan 171 gram. Nah, sedangkan MR gula itu sama dengan 342. Sedangkan massa air atau P itu sama dengan 200 gram. Di sini yang ditanya itu yang pertama itu adalah molalitas dan yang kedua fraksi mol X. Nah, jadi kita bikin penyelesaiannya, kita buat satu persatu. Penyelesaian yang pertama itu adalah molalitas. Molalitas, rumus yang kita pakai ini karena massa pelarutnya itu diketahui dalam satuan gram, berarti ya kita harus pakai rumus molalitas itu sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan MR zat terlarut dikali dengan 1000 dibagi P. Nah, di sini tinggal kita masukkan nilai-nilainya saja. Massa zat terlarut dalam hal ini massa gula 171 gram dibagi dengan MR-nya 342 dikali dengan 1000 dibagi 200 gram. Nah, di sini hasilnya 171 gram bagi 342 itu sama dengan 0,5 dikali dengan 1000 bagi 200 itu 5. Ya, jadi hasilnya itu molalitasnya itu 0,5 kali 5 berarti sama dengan 2,5 molal. Nah, jadi itu mengenai molalitas. Nah, sekarang kita lihat yang B sekarang, fraksi mol dalam kurung X. Nah, dalam larutan itu kan ada pelarut dan ada zat terlarut. Dengan demikian, di sini kita harus menentukan XP itu sama dengan berapa dan XT itu sama dengan berapa. Jadi di sini XP itu kan sama dengan NP dibagi NP ditambah NT. Ya, berdasarkan apa-apa yang diketahui di sini, tinggal kita menentukan mol masing-masing komponen ya, mol gula dan mol air. Jadi di sini ya kita tentukan dulu NP-nya. NP itu sama dengan massa air dibagi dengan MR air. Ya, massa air diketahui sana adalah 200 gram dibagi dengan MR-nya 18. Itu sama dengan 11,11 mol. Nah, sedangkan tadi dalam menentukan molalitas itu kita sudah bisa lihat sana NT-nya itu sama dengan massa gula dibagi dengan MR gula. 171 gram dibagi dengan 342 itu sama dengan 0,5 mol. Nah, sekarang kita sudah dapat NP dan NT, berarti kita sudah bisa menentukan XP nya. Maka XP itu sama dengan NP tadi adalah 11,11 mol dibagi dengan 11,11 mol ditambah 0,5 mol atau sama dengan
11,11 mol dibagi 11,61 mol. Sini mol bagi mol kan sama dengan 1. Ya, berarti bisa kita coret saja di situ. Nilainya di sini sama dengan 0,96. Ya, 0,96. Ya, ada 956 sekian, jadi ya 6 ya. Kita bulatkan angka yang kedua. Dan tinggal ditambahkan 1. Nah, sekarang XT sama dengan apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan kali lalu itu, ya sebaiknya kita pakai aturannya saja. Ya, jadi kita pakai aturan di sini karena XT ditambah XP itu harus sama dengan 1, maka XT itu sama dengan 1 dikurangi XP. Berarti maka XT itu sama dengan 1 dikurangi 0,96, maka sama dengan 0,04. Ya, ini untuk penyelesaian soal latihan yang pertama. Sekarang kita bahas soal yang kedua. Soal yang kedua itu larutan yang dibuat dengan melarutkan 45 gram urea, MR-nya 60 dalam 500 gram air. Tentukanlah molaritas dan fraksi mol larutan tersebut. Jadi di sini ya sama dengan soal yang pertama saja, kita harus tulis dulu apa-apa yang diketahui. Diketahui massa urea itu sama dengan 45 gram. Massa molekul relatif urea itu sama dengan 60. Kemudian massa air dalam hal ini P itu sama dengan 500 gram. Sedangkan MR air itu sama dengan 18. Yang ditanya A. Molaritas atau disingkat dengan M. Kemudian B. Fraksi mol singkat dengan X. Ya, jadi ya kita selesaikan yang pertama dulu mengenai molaritas dalam kurung M. Ya, berdasarkan apa yang diketahui sini berarti kita harus pakai rumus molaritas itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Di mana gram ini menunjukkan massa terlarut, yaitu massa urea. Massa ureanya adalah 45 gram dibagi dengan mr-nya 60 dikali dengan 1000 dibagi 500 gram. 45 bagi 60 itu sama dengan 0,75. 1000 bagi 500 ya 2. Berarti 2 kali 0,75 sama dengan 1,5 molar. Jadi molaritas itu sama dengan 1,5 molar. Sekarang yang B, kita mau menentukan fraksi mol atau X. Ya, seperti sudah dijelaskan bahwa dalam larutan itu terdapat dua komponen, ada pelarut dan ada zat terlarut. Ya, sehingga fraksi mol dalam larutan itu juga ada dua bentuk, yaitu ada fraksi mol pelarut yang rumusnya itu sama dengan NP dibagi NP ditambah ND, dan ada fraksi mol zat terlarut yang rumusnya itu sama dengan NT dibagi NP ditambah NT. Nah, kita lanjut di sebelah sini bahwa NP dan NT ini ya secara tidak langsung kita sudah bisa tahu, tapi ya harus kita buktikan di sini. NP itu sama dengan massa air dibagi dengan MR air. Nah, jadi massa airnya di sini 500 gram dibagi MR air 18. Itu sama dengan 27,78 mol.
Sedangkan NT itu sama dengan massa urea dibagi dengan MR urea. Massa urea tadi 45 gram dibagi 60 itu sama dengan 0,75 mol. Ya, sekarang NP dan NT sudah kita buktikan dan sudah diketahui sama. Nah, berarti sekarang tinggal kita masukkan dalam rumus untuk menentukan fraksi mol. Yang pertama kita cari dulu fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut itu kan sama dengan NP dibagi NP ditambah NT. Nah, jadi NP mol pelarut, sedangkan NP tambah NT adalah mol total larutan. Berarti sama dengan NP-nya ya 27,78 dibagi dengan 27,78 ditambah 0,75. Ini semua dalam satuan mol ya. Berarti sama dengan 27,78 mol dibagi dengan 28,53 mol. Ya, mol bagi mol sama dengan 1. Berarti 27,78 bagi 28,53 itu sama dengan 0,97. Nah, itu kita sudah memperoleh XP. Nah, sekarang kita mau menentukan XT. Ya, karena kita sudah menentukan XP, maka untuk menentukan XT-nya sebaiknya kita pakai aturan itu saja, yaitu XT ditambah XP itu harus sama dengan 1. Maka XT ini sama dengan 1 kurang XP. Ya, kenapa sampai kita harus pakai rumus ini? Saya sudah jelaskan pada pertemuan kali lalu itu. Nah, berarti sama dengan 1 dikurangi XP 0,97. Sama dengan 0,03. Jadi XP 0,97, XT 0,03. Ini kalau dijumlahkan pas sama dengan 1. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Yaitu tentukan molalitas dan fraksi mol dalam 250 ml larutan glukosa 0,5 molar. Jika massa jenis air, massa jenis itu lambangnya ada rho ya, itu sama dengan 1 gram per mililiter. Jadi sama dengan soal-soal sebelumnya, ya kita harus tulis dulu apa-apa yang diketahui. Yang pertama, molalitas. Molalitas itu sama dengan 0,5 molar. Ini yang diketahui adalah molaritas. Sedangkan yang ditanya itu adalah molalitas. Molaritas dan molalitas itu kedengarannya mirip tapi dia tidak sama. Ya. Kalau molalitas itu dia menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap kilogram pelarut. Sedangkan molaritas itu dia menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Jadi dua satuan ini beda, molaritas dan molalitas itu beda. Kalau molaritas ini dalam pokok bahasan tentang stoikiometri sudah kita bahas. Nah, kita lanjut. Kemudian ada volume larutan. Itu sama dengan 250 ml. Kita konversikan sekali ke satuan liter. Jadi 250 bagi 1000 sama dengan 0,25 liter. Nah, jadi volume larutan di sini dalam molaritas, volume larutan itu sekaligus dia menunjukkan volume pelarut. Berarti volume larutan itu sama dengan volume pelarutnya. Jadi sebentar, volume air itu pasti sama dengan volume larutannya, karena air sebagai pelarut. Oke, kita lanjut. Kemudian ada massa jenis air. Itu sama dengan 1 gram per mililiter. Ya, kenapa harus diketahui massa jenis? Ini massa jenis ini fungsinya untuk kita mengkonversikan dari satuan volume ke satuan massa atau sebaliknya dari massa ke volume. Nah, jadi karena di sini yang diketahui jumlah pelarutnya dalam satuan volume, maka kita membutuhkan massa jenis untuk sebentar kita konversikan dia balik ke satuan massa. Oke, sekarang kita lanjut. Yang ditanya di sini, yang pertama adalah molalitas
dan yang kedua itu adalah fraksi mol. Kita buat penyelesaiannya. Yang pertama, molalitas. Rumus yang kita pakai di sini, molalitas itu sama dengan, karena di sini kita lihat kalau kita konversi dari satuan volume ke massa ya pasti kita dapat satuan gram. Berarti ya tetap kita pakai gram dibagi mr kali 1000 per P. Nah, jadi kalau setelah kita tulis rumus ini, sementara yang diketahui sana tidak ada massa zat terlarut dan juga tidak ada massa molekul relatif dari zat terlarut. Kemudian tidak juga diketahui massa pelarutnya. Dengan demikian, berdasarkan apa yang diketahui ini sudah bisa kita tentukan ya. Jadi gram per mr ini kan dia sama dengan mol. Nah, berarti kita bisa menentukan mol itu berdasarkan data molaritas. Ya, berarti mol zat terlarut, mol glukosa itu dia sama dengan molalitas dikali volume. Berarti sama dengan 0,5 molar dikali dengan 0,25 liter. Berarti sama dengan 0,125 mol. Nah, kemudian kita tentukan sekali nilai P, massa pelarutnya. Nah, P berdasarkan yang diketahui sini volume larutan dan massa jenis air. Berarti tadi kan sudah dijelaskan volume larutan itu sekaligus dia menunjukkan volume air. Berarti massa air itu sama dengan volume air dikali dengan massa jenis air. Volume airnya di sini adalah 250 ml dikali dengan massa jenis air 1 gram per mililiter. Ya, mililiter kali 1 per mililiter itu sama dengan 1. Berarti sama dengan 250 gram. Ya, jadi ini nilai P-nya. Nah, dengan demikian ya tinggal kita masukkan saja ke rumus molalitas tadi. Molalitas itu sama dengan gram per ml, tadi nilainya sama dengan mol ya. Berarti sama dengan 0,125 mol dikali dengan 1000 bagi 250 gram. Atau 0,125 mol dikali dengan 4. Nilainya sama dengan 1 molal. Tadi mengenai molalitas sudah. Ya, sekarang kita menentukan yang B sekarang. Fraksi mol dalam kurung X. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam larutan ada dua komponen, berarti ada XP fraksi mol pelarut dan ada fraksi mol zat terlarut. Ya, XP itu nilainya sama dengan NP dibagi NP ditambah NT. Demikian juga XT sama dengan NT dibagi NP ditambah NT. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata NT saja yang sudah diketahui sedangkan NP-nya yang belum. Nah, sekarang kita tentukan dulu nilai NP. NP atau mol air itu sama dengan massa air dibagi dengan mr air. Berarti sama dengan 250 gram dibagi 18. Dan 250 gram bagi 18 itu sama dengan 13,88, kalau bagi 1000 kali 8 1000 kali ya. Berarti 13,89 mol. Nah, sekarang tinggal kita masukkan. Tadi NT tadi 0,125. Berarti kita sekarang menentukan XP. XP itu sama dengan NP-nya 13,89 mol dibagi dengan 13,89 ditambah 0,125 mol atau sama dengan 13,89 mol dibagi 14,09
mol. Mol bagi mol sama dengan 1. Nah, sekarang Anda bisa bagi 13,89 bagi dengan 14,015 itu sama dengan 0,991 sekian. Nah, di sini kenapa tidak bisa langsung jadi 1? Ya, karena kalau kita langsung buat XP sama dengan 1 berarti XT tidak ada lagi. Karena tadi itu kan XP tambah XT itu harus sama dengan 1. Jadi kalau 0,9 ya kita tulis berdasarkan hasil pembagiannya saja, jangan kita langsung bulatkan. Nah, karena kita kalau bulatkan sama dengan 1 berarti XT-nya tidak usah dihitung lagi, XT sama dengan 0. Berarti tidak ada zat terlarut dalam larutan itu. Nah, jadi 0,99. Sekarang kita menentukan XT. XT itu sama dengan berapa ya? Rumus yang dipakai ya supaya dia lebih teliti ya, kita pakai rumus atau aturan itu saja, di mana XP ditambah XT itu harus sama dengan 1. Maka XT itu sama dengan 1 kurang XP. 1 kurang 0,99 atau sama dengan 0,01. Nah, jadi itu penyelesaian untuk soal yang ketiga. Jadi saya ingatkan, untuk pengolahan angka-angka desimal itu harus Anda pakai logika juga ya. Jangan sampai di sini 0,99 Anda mau pakai langsung bulatan jadi 1, itu nanti menunjukkan bahwa tidak ada zat terlarut lagi dalam larutan. Sekarang kita coba untuk menjelaskan bentuk soal lain dari penentuan molaritas dan fraksi mol. Yaitu berdasarkan yang diketahui di sini adalah kadar atau persen massa per massa larutan. Jadi ada satu soal di sini, tentukanlah molaritas dan fraksi mol larutan 10% W per P, artinya persen massa per massa urea, MR-nya adalah 60. Nah, prinsipnya di sini kita tidak tahu massa urea itu berapa, kemudian massa air itu berapa. Yang diberikan hanya kadar larutannya saja. Kadar larutan sini dalam massa per massa, berarti 10% ini dapat dari massa urea dibagi dengan massa urea ditambah massa air. Nah, jadi sekarang saya minta Anda perhatikan supaya bisa menyelesaikan soal tugas itu. Di sini diketahui kadar urea itu sama dengan 10%. MR urea sama dengan 60. Nah, sekarang kita harus tahu massa urea itu berapa atau massa air itu berapa. Nah, berarti di sini kita harus misalkan massa larutan itu sama dengan, mau misalkan berapa saja ya, tetap hasilnya sama ya. Misalkan sama dengan 100 gram. Ya, berarti massa urea itu sama dengan 10% kali 100 gram. 10% kali 100 gram itu sama dengan 10 gram. Nah, sedangkan massa air ini sama dengan massa larutan tadi yang kita misalkan dikurangi dengan massa urea. Berarti sama dengan 100 gram dikurangi dengan 90. Dikurangi dengan 10 gram. Itu sama dengan 90 gram. Nah, sekarang massa air ini yang kita cari ini, itu dia kan nilainya sama dengan P. Yang ditanya di sini kan sama dengan 3 soal yang sudah lalu itu. Yang pertama molalitas dalam kurung M sama dengan berapa, dan yang kedua itu fraksi mol atau X itu sama dengan berapa. Penyelesaian yang pertama ya, kita cari atau kita tentukan dulu molalitasnya. Berdasarkan yang diketahui di sini yaitu massa pelarut dalam satuan gram, berarti ya kita pakai rumus molalitas itu sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Ya, massa urea tadi itu sama dengan 10 gram dibagi mr-nya 60 dikali dengan 1000 dibagi 90 gram. Massa airnya adalah 90 gram. Berarti sama dengan 10 bagi 60 itu sama dengan 0,17 dikali dengan 1000 bagi 90 itu sama dengan 11,11 dibagi terus ya, nanti dapat 1 bagi 1000 kali 1 1000 kali ya. Nah, sekarang 0,17 kali 11,11 itu sama dengan 1,18 1,18
molar. Nah ini, jadi saya mau bilang di sini, apapun kondisinya, satuan jumlah massa zat, pelarut dan zat terlarut harus dinyatakan dalam satuan mol. Nah, kalau mau menentukan mol berarti harus kita tentukan dulu massa dari masing-masing komponen. Oke, sekarang kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu menentukan fraksi mol atau X. Ya, sama dengan soal-soal sebelumnya itu, dalam pelarutan itu ada pelarut dan ada juga zat terlarut. Dengan demikian fraksi mol itu juga dia terdiri dari fraksi mol pelarut yang nilainya atau dapat dinyatakan dengan rumus mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Demikian juga fraksi mol zat terlarut itu sama dengan mol zat terlarut dibagi mol pelarut ditambah mol zat terlarut. Nah, sekarang tadi mol zat terlarut ya secara tidak langsung kita sudah hitung tadi ya. Nah, jadi sekarang tinggal kita menentukan mol pelarutnya. Itu sama dengan massa air dibagi dengan mR air. Massa air ya tadi 90 gram dibagi 18 itu sama dengan 5 mol. Sedangkan tadi mol zat terlarut itu bisa kita dapat dari gram per mR, yaitu sama dengan 0,17. Dengan demikian sekarang kita sudah bisa menentukan fraksi mol pelarut itu sama dengan NP-nya 5 mol dibagi 5 mol ditambah 0,17 mol, atau sama dengan 5 mol dibagi 5,17 mol. Mol bagi mol sama dengan 1. 5 dibagi 5,17 itu sama dengan 0,97 ya. Jadi sekarang mau menentukan XT ya kita pakai aturan itu saja, bahwa XP ditambah XT itu sama dengan 1. Maka XT itu sama dengan 1 dikurangi XP. Maka nilai XT itu sama dengan 1 kurang 0,97 sama dengan 0,03. Oke, sekian, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.